Ada satu hal yang menarik dari Jawa Timur. Apa itu? Itu Jawa Timur itu seksi terus, bro. iya, karena banyak selalu menjadi faktor penentu. Iya, apa yang DPT juga banyak. Apa lagi? Ayo. Ini gimana sih situasi politik di Jawa Timur? Selamat datang di Indo Isu. Kali ini kita bakalan berbagi peran. Ini tagline-nya apa? Berani bersuara ya? Berani bersuara. Selamat datang di Indo Isu. Berani bersuara. Gantian kita, bro. Gantian. Ya. Kali ini saya akan bawa acara yang banyak akan bertanya ke Bung Afa atau Cak Afa atau Gus Afa. Kayak orang nasionalis dong panggil bung ya. Atau panggilnya Cak. Asing lah. Cak. Mas aja mas. Mas apa? Gimana bro? Apa kabar? Sehat. Sehat. Bulan puasa ini, aduh, ampun. Kosong ya? Kosong. Jadi gini bro, tadi itu kan kita banyak cerita tentang asal muasal, tentang ini segala macam. Bro, asalnya dari mana biar publik tahu nih? Kalau saya kan sudah diberitahu tadi. Oke. Asal dari mana, kuliah di mana, dan besar di mana gitu. Berjuang di mana gitu. Berjuang di mana ini? Kalau aku itu lahir itu di Sumeneb. Di ujung Madura ya? Ya, di ujung Madura, Jawa Timur. Tapi kemudian mengadu nasib di Malang dulu, kuliah sambil bekerja, aktif di berbagai organisasi, kemudian sekarang domisilinya di Ponorogo. Oh, itu bro. Oke. Tapi kan namanya pergerakan ya, bergerak kemana-mana terus, daerah peredaran kan gitu. Jadi panggilannya Cak Mas saja ya? Mas aja lah, Mas. Kalau Cak-Cak itu kan kurang masih kurang pas ya. Untuk kalangan muda itu ya Mas gitu. Iya, oke. Aku kan masih muda. Jadi saya paham nih Mas Afa ini kan di dalam dunia gerakan itu kan sudah saya tahu. Bahkan di sebagai pegiat pun saya juga mengenalnya itu loh. Ada satu hal yang menarik dari Jawa Timur. Apa itu? Itu Jawa Timur itu seksi terus, bro. Iya, karena banyak selalu menjadi faktor penentu. Iya, apa yang DPT juga banyak. Apa lagi? Ayo. Ini gimana sih situasi politik di Jawa Timur? Di Jawa Timur itu ya bagiku itu dari dulu nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau bab politik ya. Iya. Kenapa? Karena Jatim itu ya mohon maaf harus saya sebut Nahdien terbesar itu ya di Jawa Timur. Kalau ngomong dinamika politik saat ini dari dulu sampai saat ini yang dominan ya di lingkungan Nahdien. Oh. Makanya kayak Kofifa sebagai dulu gubernur itu mantan ketua Fatayat ya? Fatayat. Ya artinya irisan-irisan begitu itu masih kuat di Jawa. Kalau grassroots-nya dinamika politik di Jawa Timur ya begitu. Terlepas memang ada hal-hal yang saat ini tuh rame. Bagaimana kemudian ada gerakan-gerakan baru ini sebelum FPI dibubarkan ya. Iya. Ada kan di Madura yang begitu gerakan-gerakan begitu tuh ada gitu. Cuman ya kalau kita secara umum ya tetap gerakan politik atau dinamika politik di Jatim itu masih berpusat ya harus diakui Nahdien di lingkungan Nahdien. Ini kita sudah ada 7 presiden. Yes. Soekarno dari Blitar. Jatim ya. Jatim. Soeharto Jawa Tengah. Jawa Tengah terus. Habibie dari luar Sulawesi ya. Ya dari luar Jawa. Ya. Terus Abdurrahman Wahid Jawa Timur. Megawati kan Jawa Tengah gabung Jatim juga kan itu. Ya. Terus ikut bapaknya dong. Megawati Jatim dong. Jatim gitu. Terus apalagi Presiden ke-6 SBY Jatim. Yang ke-7 Jokowi Jawa Tengah. Jadi simulasi kepemimpinan nasional itu pasturnya itu di Jawa Timur itu sangat kuat gitu loh. Ya, itulah kenapa aku bilang Jawa Timur tuh seksi, bro.
Ini ada nggak kira-kira tokoh-tokoh Jawa Timur, anak-anak Jawa Timur yang kira-kira mungkin Siapa? yang akan bisa jadi presiden selanjutnya, the next Jokowi gitu. Siapa bro? Kalau kita tarik ya, Iya. sekarang itu ada banyak tokoh nasional yang aslinya berasalnya dari Jawa Timur, walaupun berkarirnya di Jakarta misalkan. Salah satunya itu kalau yang muda itu si Mas Agus, ya putra Itu. SBY. Oh, iya, Putra iya, SBY. iya. Terus ada dari Trenggalek itu Emil Dardak, Oke. ada itu yang muda-muda. Terus ada Gus Ipin, sekarang gantinya Emil Dardak di Trenggalek, Bupati Trenggalek. Saya pikir yang kalau tokoh muda, Caimin juga kan? Di Timur juga kan? dia masih masuk golongan muda bro. Oh iya. Berarti udah tua ya. Sudah berapa dekade ini? Oh gitu iya. kan. Dari zaman Bahela udah menghiasi. Iya, dari zaman bangku Gus Dur politik. loh. Oh iya. Zaman Gus Dur ya. Bahkan sebelum Gus Dur Caimin sudah main Eksis gitu juga, kan, eksis sudah juga ya. eksis. Iya kalau aku pikir tokoh muda yang saat ini berpotensi lah, ya kan. Entah itu jadi presiden, entah itu jadi wapres, entah itu jadi, ya intinya tokoh muda yang berkarir di lingkungan nasional ya mereka. Cuman ada beberapa juga tokoh-tokoh yang ada. Gua potong ya. Nah, Ngomong-ngomongin Mas Agus, Jawa Timur lagi ada kisruh tuh kabarnya di Demokratnya Ya, Jawa ya, Timur. ya. Ada mantunya mantan gubernur. Pak Dekarwo Ya, ya. mantunya Ah, mantan gubernur, iya. mantunya Pak Dekarwo mundur dari Partai Demokrat. Ya, Gimana itu? Kok bisa begitu gitu loh? Saya pikir, aku pikir begini, bro. Ah. Demokrat dan Jatim saat ini Iya. seksi, bro. Why? Pertama, ya, kalau Jatim dengan Nadiennya tadi, Iya. Demokrat dengan status oposisinya sekarang. Oke. Artinya ketidakpercayaan ini, mohon maaf ya. Aku kan baca hasil-hasil survei yang terbaru ya. Bagaimana di sana diisi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini itu kan menurun. Oh. Otomatis secara tidak langsung kepercayaan publik terhadap partai di luar kepemerintahan naik. Kan begitu logikanya. Nah itulah kenapa kemudian Demokrat itu seksi, banyak diminati lah, terutama karena Mas Agus itu muda, jadi yang Tokoh Jawa Timur. tokoh Jawa Timur yang banyak menyukai Demokrat itu mayoritas muda gitu loh. Oh iya. Ya ada beberapa yang tua tapi semangatnya masih anak muda. Ada beberapa tokoh ya yang begitu. Terlepas dari itu ada beberapa persoalan yang aku pikir itu bagaimana Demokrat ini seksi saat ini, terutama dari sikap tegasnya Mas Agus dan jajaran dalam menyikapi konfliknya yang kemarin, seperti menyikapi konflik dengan Muldoko. Siap. Nah, iya ada beberapa lah kedekatan. Dia berkunjung kan ke daerah-daerah. Iya. Nah itulah aku bisa mengatakan begini. Mas Agus dan Partai Demokrat satu-satunya lembaga, satu-satunya partai politik yang melakukan itu. Yang menjemput suara rakyat langsung ke bawah itu. Entah itu mau menjemput rakyat, entah itu apa, atau memang program dari Partai Demokrat, I don't know. Tapi itu satu-satunya bro. Mana ada partai yang begitu coba? PDI? Enggak. Ya mohon maaf walaupun saya pakai baju merah kan. Kita merah hitam ya. PDI. Oke. PKB dengan notabennya PKB itu suara Nadine. Tapi ketua umumnya Caimin tidak melakukan itu. Padahal kan ini momentum loh bulan Ramadan kan. Iya. Nah, itu. Terus ada kayak safari Ramadan gitu ya. iya, bisa jadi Di kan. berbagai daerah yang dikunjungi oleh Mas Agus gitu. Ada kan gimmick-gimmick seperti itu. Bagi kita kan di politik itu gimmick ya. Gimmick, ya. Tapi
ada juga itu bagian dari program kerja, ya kan, program kerja partai. Langsung menyapa masyarakat di grassroots gitu. Iya, itu terlepas nanti di lapangan harus memberikan bantuan ini, bantuan itu kan itulah di luar lah kan. Iya. Yang penting ada program, bro. Apa yang kemudian bisa berkontribusi ya? Kita sebagai partai politik misalkan, seperti Demokrat, apa yang kemudian bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu loh di masa-masa sekarang gitu. Itu siapa namanya mantunya Pak Dekarwo itu? Mas Bayu ya. Menurutmu gentleman nggak? Jiwa ke Jawa Timuran banget nggak? Seorang Jawa Timur itu kan kesatria banget nih. Ya. Contoh ini kalau supporter saja itu Jawa Timur itu petarung gitu loh. Bonek, ini segala macam. Aremania ini segala macam kan. Kan maksudnya Jawa Timur itu kan sangat lekat lah dengan nilai-nilai kesatria gitu loh. Apakah Mas Bayu ini kalah dalam pemilihan DPD Jawa Timur itu terus mundur itu memiliki jiwa-jiwa kesatria gitu nggak? Di Jawa Timur tuh bro ada satu prinsip namanya itu ya Birawa Anuraga. Apa itu? Birawa Anuraga itu artinya setinggi apapun Anda tapi tetap rendah hati. Itu prinsip yang dipegang ya. Itu kalau harus menilai sikap Mas Bayu yang seperti itu, saya mengibaratkan begini. Masa sih kalah dalam kontestasi harus merengek gitu. Misalnya ada kontestasi pemilihan ketua OSIS ya, OSIS ya. Kalah gitu. Masa harus mengadu? Masa harus nangis? Masa harus keluar sekolah? Kan enggak mungkin, bro. Itu loh maksudku logikanya. Padahal perjalanan panjang Pak Dekarwo dengan Partai Demokrat ada juga secara historis. Ada dong. Seharusnya yang nggak bisa sekarang ya mungkin nanti gitu loh. Ya namanya kontestasi. Iya. Aku punya komitmen. Misalkan ya. Iya. Aku punya komitmen membesarkan Partai Demokrat di Jawa Timur. Terus ada kontestasi, nyalon, kalah. Apakah kemudian komitmen itu hilang? Harusnya enggak kan? Harusnya enggak kan? Ya. Sama, ini aku ini kan ini dari sisi kontestasi kalah ya. Tapi dari kontestasi menang gitu. Emil Dardak kan, Wagub ya. Ya Wagub itu walaupun dia menang, ya tetap rendah hati. Nah ini yang kemudian menjadi tugas utama bagi Emil Dardak ke Mas Bayu. Ke Mas Bayu dan ya istilahnya pasukannya lah. Ya bagaimanapun Emil walaupun sudah menang nggak usah jumawa. Harus dirangkul gitu lah. Harus dirangkul. Terlepas itu sikapnya Mas Bayu, itu aku pikir begini bro. Sikap Mas Bayu tidak merepresentasikan sikap Pak Dekarwo. Kalau aku ya bro. Pak Dekarwo itu petarung, bro. Berarti kalau petarung itu sudah otomatis siap menang dan siap kalah. Siap kalah. Iya bertarung itu kan prinsipnya dua, bro. Masa menang doang mau menikmati menang doang, kalah nggak mau gitu loh. Masa aku harus jabarin bagaimana strategi perang Sun Tzu gitu kan? Nggak mungkin, bro. Ya artinya yang namanya petarung makanya aku bilang itu nggak merepresentasikan sikap Pak Dekarwo. Pak Dekarwo itu 10 tahun di Jawa Timur. 10 tahun dia bertarung di Jawa Timur. Nggak pernah ada begitu-begitu. Tapi saya rasa Mas Emil ini memang cocok memimpin Demokrat kan. Pertama untuk di lokal Jawa Timur kan. Karena posisinya sebagai wakil gubernur. Dan dia termasuk salah satu anak muda yang sukses memimpin di Jawa Timur. Gitu. Ada beberapa kawan, ada beberapa teman yang memang masuk struktur Demokrat di Jawa Timur sekarang. Dan itu notabene ya muda-muda. Kalau ngomong Mas Emil itu pas saya pikir bukan itu. Tapi sikap dan pengambil alihan bagaimana AHY menunjuk Emil itu yang tepat. Karena bagiku Mas Agus jeli. Karena dia butuh energi baru ya. Itu ya salah satu kan mungkin itu karena di Demokrat yang lebih digembor-gemborkan kan muda, energik gitu kan.
Ya, yang mampu bekerja maksimal kepada rakyat lah. Iya, gitu ya. tapi kan bukan bermaksud yang tua nggak bisa bekerja, Iya. enggak, tapi paling tidak ada energi muda, ide-ide, gagasan-gagasan baru gitu. Nah, kalau ditanyakan tepat apa enggak, ya memilih bagi saya udah tepat. Kenapa? Satu, modalnya Mas Emil itu loh ya. Iya. Trenggalek saya tahu betul. Karena kan saya di Ponorogo gitu kan. Trenggalek itu sebelahnya. Jadi kalau mau ke Ponorogo lewat jalur Blitar itu lewatin Trenggalek dulu. Oh gitu. Jadi aku tahu betul gitu loh. Kenapa begitu? Karena dengan tagline-nya kalau dulu ya, Trenggalek meroket. Dengan tagline-nya itu. Ini luar biasa kemajuannya, bro. Siap. Nah, kalau aku nggak ngelihat bagaimana Trenggalek itu masih masuk di daerah tertinggal apa enggak. Tapi terlepas dari itu, secara kasat mata itu sudah bisa dilihat kemajuannya. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Trenggalek, terus kemudian pemberdayaan ekonominya. Saya pikir aku suka tuh. Sekarang ada Gus Ipin yang melanjutkan, sama juga dia di PDI tapi energik gitu loh, muda gitu. Itu terus kemudian Wagub wakil gubernur. Saya pikir ya pas lah, cuma sini tepat lah. Belum lagi kalau secara pendidikan Mas Emil tuh kan di atas rata-rata sama kita, bro. Wow, jadi begini, kalau kita ulik terus tentang Jawa Timur itu nggak ada habis-habisnya. Ada berbagai macam kabupaten kota. Saya pikir mau bicara Jawa Timur seminggu nggak selesai, bro. Saya pikir Mas Afa ini sangat menguasai terhadap isu yang ada di Jawa Timur. Ya tahu lah. Tapi ada satu lagi kan sisi tadi soal isu yang ada di Jawa Timur dikomentari oleh anak Jawa Timur. Kalau isu nasional yang bisa nggak anak Jawa Timur komentari? Aduh, berat. Jadi gini, kan kemarin abis ini demo nih 21 April. Ya. Ngomong-ngomongin meroket kan, demo itu juga salah satu menuntut meroketnya kemajuan Indonesia saat ini dalam hal utang. Yang udah sampai 7.000 triliun gitu loh. Jadi bukan ekonominya yang tumbuh meroket, tapi utangnya yang tumbuh meroket. Gimana pendapat bro terhadap utang Indonesia yang tumbuh meroket itu? Apakah itu baik bagi generasi muda Indonesia ke depannya, atau justru karena utang itu kita jadi lebih bersemangat dan akhirnya lebih produktif gitu? Iya gini aja, kita siap-siap bro. Kita siap-siap aja, karena kan 5-10 tahun ke depan ya aku optimis ya kita yang akan jadi pemimpin kan gitu kan. Ya teman-teman mahasiswa yang jadi pemimpin. Kalau kemudian memiliki warisan hutang, ya kita siap-siap aja gitu aja. Ya dengan jumlah pertumbuhan hutangnya yang saat ini bisa kita lihat dan nggak perlu aku jelasin gitu. Ya kita bakalan menerima itu. Kalau dulu kalau dulu ini di masa SBY kalau nggak salah itu. INF kan dilunasi. Beban ke pemerintah selanjutnya kan nggak begitu berat. Sehingga ide membangun infrastruktur jadi kuat kan, tapi bablas juga kan. Ya itulah kemudian kalau tidak memiliki perencanaan atau planning yang baik. Ya aku nggak mau, maksudnya ngomong begitu bukannya aku bisa, enggak, tapi kan perencanaan itu ya harus dipersiapkan sematang mungkin. Hal-hal yang sekiranya menumbuhkan hutang itu ya jangan dilakukan lah begitu. Kawan-kawan bro ada yang ketangkep nggak kemarin di demo? Enggak. Masalahnya begini bro. Ada nggak yang ketangkep? Nggak ada. Cuman masalahnya begini. Ada demo 11 April. Tapi saya bilang ada anak HMI yang tertangkap. Ada. Kabarnya begitu. Iya kabarnya gitu ya. Tapi itu bukan di bagian bro nih, bukan di kelompok-kelompok bro. HMI kan himpunan bro, aku kan bergerak. Oh iya. Bergeser, bergerak gitu kan. Oh berarti pergerakan ya, pergerakan satu. Oh ya, oke. Enggak, kalau ngomongin... Jadi ketika mau ditangkap gerak dulu ya, jadi nggak dapat gitu. Yang berimpun, ngumpul-ngumpul dapat gitu. Istilahnya geseran mah kita jago gitu.
Jangan ya itu. Berkelompok jago yang sebelah berarti. Kalau berhimpun ya. Gitu. Tapi kan terlepas dari itu himpunan itu harus butuh bergerak. Iya. Harus butuh geseran gitu. itu bro, tapi Iya. kenapa aku gini, kenapa sih mahasiswa itu demo harus terpecah? Tuntutannya lah aku lihat rata-rata sama. Iya. Ya kan, menolak 3 periode, menolak harga naik, ya harga pangan naik. Iya. Jadi kalau gue mencermati ya bro, kenapa pergerakan mahasiswa itu seolah-olah terpecah-pecah belah? Karena ini dia tidak mau diklaim oleh satu kelompok atau diklaim oleh satu pihak. Karena keberhasilan demonstrasi itu adalah ketika sebuah tuntutan itu bergeser gitu loh. Ya. Sebuah tuntutan itu dirubah gara-gara ada gerakan yang masif tadi. Tapi jika mereka di satu kelompok akan diklaim gitu loh. Diklaim sama ini, diklaim sama itu. Oh ini gue nih, padahal yang turun yang lain pula gitu kan. Sering itu terjadi sehingga gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia sudah tidak solid ya. Kalau aku sih nggak solid. Nggak solid ya. Contohnya di beberapa organisasi saja itu seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, dia sudah belah dua dulu. Ya. Dia tidak mampu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Akhirnya membuat mereka itu terpecah-pecah belah. Ya. Coba hari ini jika berbagai organisasi mahasiswa, elemen mahasiswa itu Organisir ya. terorkestrasi dalam satu gerakan, saya yakin mau nuntut apapun diiyain sama presiden. Iya. Nah, gitu. Saya kan begini, Iya. kalau aku dulu ya, Iya. aku dulu memang nggak pernah ikut demo besar di Omnibus Law doang terakhir Iya. ya. Demo begitu tuh ya sebaiknya dihindari lah komunikasi yang lain. Maksudku gerakan tambahan itu dikurangin dong. Demi cita-cita kita gerakan itu ya. Apa yang kemudian tuntutan kita. Nah, Jadi ada juga gitu. yo Yang ada. Bro, di mana yang namanya yang memiliki kewenangan, kebijakan, bro, semua dioperasi, bro. Ya, BEMNOS contohnya. Iya. Sebelum demo dipecah. Ada BEMNOS versi ini, BEMNOS versi itu, ya kan? Ini yang aku sayangkan juga. Ya nggak tahu, terlepas dari pengetahuanku. Cuman ya, ada demo 11 April, ada demo 21 April. Why? Kenapa harus berbeda? Kabarnya yang terbaru ada 21 Mei ya? Ya itulah kenapa gerakan mahasiswa sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kalau ada istilahnya begini, demo itu ditunggangi nih. Setiap demo itu pasti ada yang nunggangin. Tapi bagaimana prinsip kita, apa yang kita perjuangkan, apa tuntutan kita, itu yang harus dikedepankan. Kalau setiap demo ya pasti ada yang nunggangin. Tapi untuk bisa jadi ya yang nunggangin. Ya ada badan negara, bisa. Ada lembaga negara, bisa. Lembaga sosial, civil society, bisa. Ada mafia, bisa juga gitu kan. Tapi kan hari ini demonstrasi-demonstrasi ini kan berujung kepada beberapa isu. Ya, 3 periode. Ya, isu 3 periode, penundaan pemilu, utang, kelemahan kepemimpinan gitu loh. Sampai hari ini beberapa orang di dekat Jokowi itu mulai terseret nih. Ya. Contoh anak Presiden Jokowi lagi-lagi Kaisang. Offset mulu dia. Disebut nih itu kan baru diriin Persatuan Sepak Bola Solo ya. Bukan baru mendirikan. Dia kan cabut sponsor Wilmar. Iya, Wilmar kan salah satu sponsor di klubnya si Kaisang. Iya, Wilmar sekarang dapat ini. Iya kan? Iya, kasus minyak goreng kan. Dia dengan aku kira-kira itu gimana itu? Itu tersangka itu kalau turun di masyarakat, di pasar, dihajar dia. Bukan, digoreng aja. Yuk kesel. Ya dengan entengnya bilang ada mafia, siap tangkap mafia. Tiba-tiba dia sendiri. Iya. Iya, misalnya. Ya begitulah pertontonannya begitu. Gitu. Di zaman ini. Ya wajar dong ngomong oligarki. Ya memang kenyataannya begitu.
Beda dulu, bro. Ini berkaitan dengan Jatim juga. Dulu Gus Dur itu mau diturunkan sama oligarki dan lain sebagainya itu. Masyarakat Jawa Timur tuh siap turun ke Jakarta. Iya, itu dulu masa-masa bapak saya. Bapakku, ya kan. Tapi dicegah Gus Dur kan? Dicegah sama Gus Dur. Kalau enggak, karena kepentingan negara lebih penting ketimbang kepentingan dia pribadi gitu. Itu dia bedanya Gus Dur dengan presiden lainnya itu ya. Karena memang sosoknya kiai spiritual gitu. Itulah makanya dulu itu presiden dilindungi sama rakyatnya. Sekarang dilindungi oleh oligarkinya gitu kan. Gitu. Yes begitu. Kalau ngomong demo-demo Surabaya kemarin kan juga demo. Oh, demo juga. Demo kan di berita sih ada di Jawa Pos kan. Atau bro yang ikut nunggangi? Oh. Nggak dapat kabar aja ternyata. Ya teman-teman sendiri gitu yang kemudian demo. Apa itu bro? Ya dioperasi dia mereka. Orang ini mau lebaran kok THR. Demo sebentar-sebentar kan. Secara latar belakang bro ini kan salah satu pegiat media sosial juga. Pegiat media sosial, aktivis, terus banyak lah aktif di berbagai lembaga juga kan, lembaga penelitian dan segala macamnya gitu loh. Kita melihat beberapa poin yang mana hari ini. Kira-kira partai mana yang bakal leading 2024 menurut bro? Sampai sekarang kan PDI yang unggul. Entah itu ya survei ya. Entah itu surveinya dibuat-buat atau gimana atau kolektif langsung nasional ya nggak tahu. Tapi yang namanya politik, amin 1 detik aja bisa berubah bro. Sangat dinamis ya. Ya kalau ngomong potensi aja sih potensi PDI partai pemenang sekarang, Golkar partai pemenang Orde Baru. SBY partai pemenang juga 2009 ya. Ya 2009. Apa sih yang belum jadi pemenang-pemenang? Tapi potensi bro, partai oposisi sangat diuntungkan. Terlepas menang atau enggak itu kan koalisi nanti bro. Iya. Selain dari kalau oposisinya tidak ada kinerja yang kuat juga kan juga belum tentu menang. Tapi kan kalau kita lihat setelah kepemimpinannya Mas Agus hari ini di itu yang Demokrat ada perubahan yang signifikan nggak menurut bro? Iya, bagiku sih ada. Buktinya itu ya di Jawa Timur anaknya Ketua DPD RI masuk. Lanyala, anaknya Kofifa gabung Demokrat. Wow. Ya karena memang jadi magnet bener ya ini ya. Iya, AHY itu menjadi simbol gini lah, simbol anak muda. Ya wajar kalau banyak anak muda kemudian yang gabung ke Partai Demokrat.